KBF, kuis bersama fisika. Baik, jadi yang diujikan adalah dari minggu pertama, kinematika, termasuk pendahuluannya, vektor, dan lain sebagainya. Lalu 2 minggu pertama lah kinematika, 2 minggu berikutnya lah dinamika, lalu usaha energi. Jadi sebenarnya hanya 3 topik, ya, 3 topik, tapi kita ada 5 minggu, 5 set pertemuan per minggu. PR, itu kita sudah sampai PR 3, PR 4, tutorial yang keempat, itu belum diberikan. Jadi untuk memberi adik-adik kesempatan fokus pada KBF ini. Ya. Jadi minggu ini tidak ada PR, hari Senin yang akan datang baru dibagikan tutorial yang keempat, berarti dikumpulkannya minggu berikutnya, Rabu minggu berikutnya. Ya. Itu judulnya, bagiannya lah impuls dan momentum. Ya. Belum ada kepastian, tapi kemungkinan besar impuls dan momentum akan ikut dalam UTS 1, tapi untuk KBF lusa, Jumat lusa, itu tidak akan ikut. Jadi hanya sampai dengan usaha dan energi. Oke, itu mengenai bahan. Ya. Nah, silahkan. Hari ini saya akan mendahulukan tutorial terlebih dahulu, sekaligus kalau ada pertanyaan yang mencakup dari kinematika, dinamika, usaha energi. Tetapi kalau memang tidak ada pertanyaan, jam kedua saya akan pakai untuk kuliah mengejar ketinggalan, karena hari Senin yang lalu kita agak tertinggal, untuk mempelajari materi ya, yang ada di video. Ya. Oke, silakan kita prioritaskan untuk tutorial dulu, modul yang ketiga, atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada? Saya izin bertanya. Ya, maaf, NIM-nya berapa ya? 164213332, Pak. 33, oh, Muhammad Ikhlas ya? Silahkan Ikhlas. Untuk soal tutorial, Pak, Sorry, saya... bisa agak jelas? Maaf, di rumah saya agak berisik, boleh agak keras sedikit. Untuk soal tutorial, Pak, yang saya penasaran untuk nomor 10 yang B, Pak. Yang tutorial 3 ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya coba share screen-nya dulu. Ini ya, gambar di bawah menunjukkan, oke? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi ini adalah, sekali lagi, saya sudah berkali-kali bilang pada adik, kalau ketemu grafik, apa yang harus diperhatikan pertama? Sumbunya, Pak. Sumbunya, ya. Sumbu horizontalnya apa? Sumbu vertikalnya apa? Ya, dalam hal ini, sumbu vertikalnya adalah energi potensial, sedangkan horizontalnya, sumbu X adalah posisi dalam arah sumbu X. Ya. Oke, jadi ada satu daerah antara 6 dan 7 meter, meter ke-6 dan meter ke-7, itu energi potensialnya 0. Ya. Ada UA, UB, UC, UD, ada beberapa level di situ ya. Tetapi yang ada juga yang 0. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 level energi. Ya. Daerah 0 sampai 1 meter itu tingginya UC, setelah itu garis turun, tingginya UA mendatar, dan seterusnya. Ya. Baik, gambar di bawah menunjukkan grafik perubahan energi potensial U terhadap posisi X dari sebuah partikel 0,2 yang hanya dapat bergerak di sepanjang sumbu X, jadi lupakan sumbu Y dan sumbu Z-nya karena dia tidak bisa bergerak.
di bawah pengaruh gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Harus dipahami terlebih dahulu ya. Jadi apapun bentuk lintasannya, yang penting awal dan akhirnya untuk setiap selang. Nilai rata-rata pada grafik antara lain UA 9, UC 20, UD 24 paling tinggi, partikel dilepaskan pada puncak bukit potensial UB. UB itu bukit potensial. Jadi yang lain garisnya lurus, lurus, lurus. Saya kira yang melengkung itu hanya dua, yaitu puncak gunungnya, ya, puncak bukitnya, dan lerengnya. Ya. Yang lain hampir semua di sini patah, patah. Di sini juga ya tidak terlalu mulus, di sini patah. Karena ini menyangkut bukit. Oke, dilepaskan dari 12 UJ dengan energi kinetik 4J. Tentukan kecepatan partikel pada X sama dengan 3,5 meter. Jadi kira-kira di sini, ya. Kira-kira di sini. Kecepatan partikel pada X 6,5 meter di sini. Lalu titik balik di kanan bukit dan D posisi titik balik di kiri bukit potensial. Oke, baik. Jadi posisi awal di sini, karena posisi awal di sini dia punya peluang untuk menggelinding atau untuk bergeser ke kiri. Ya. Kita lihat menggelinding itu sebenarnya kurang tepat ya. Kalau ini bentuknya tebing, maka dia akan menggelinding ke kanan atau ke kiri. Dalam hal ini adalah bukan tebing, bukan bentuk fisiknya, bukan bentuk geografiknya, tapi energi potensialnya. Tapi ada benarnya, yaitu dia bisa bergerak ke arah kiri karena dia pada prinsipnya dia menuju energi potensial yang lebih rendah. Tapi karena dia ada di puncak bukit, maka dia punya peluang untuk bergerak ke kiri, X-nya mengecil karena dia menurun, bisa juga ke kanan karena X-nya juga menurun. Tapi kalau misalnya seperti begini terus naik ke atas, maka dia lebih besar peluangnya untuk turun daripada untuk naik. Ya, jadi energi mencari titik yang energinya serendah-rendahnya, levelnya serendah-rendahnya. Oke, saudara ikhlas yang jadi pertanyaan soal apa? A, B, C, D? Yang C sama D, Pak. Apa? Yang C sama D. C sama D. A sama B sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ini bukan posisi bukit, ya, bukan posisi geografisnya, dia ada di puncak bukit. Tetapi kalau dia energi, berarti dia gerak. Kalau dia ini puncak bukit kan dia menggelinding, berarti turun sambil arah ke kanan kan ya. Nah, ini tidak, dia hanya bisa bergerak pada satu dimensi, jadi sebenarnya dia hanya bergeraknya di sini aja, sepanjang sumbu X saja. Tapi mula pertama dia ada di puncak sini, kita proyeksikan, nah mula-mula dia ada di sini, dia punya peluang untuk bergerak ke kiri dan juga bergerak ke kanan. Ya. Karena gayanya konservatif, ya, konservatif dan di sini tidak diberitahu koefisien gesek bidang X-nya ya. Jadi diasumsikan, kita asumsikan tidak ada gesekan di sana. Jadi dia bisa bergerak ke sini. Nah, pertanyaan apakah dia bisa bergerak terus sampai atas? Ya, kita lihat. Nah, energi kinetiknya 4J, 4 Joule. Ya. Nah, jadi di sini dia bergerak. Ya. Tapi tidak diberitahu secara eksplisit dia bergeraknya ke kiri kah atau ke kanan. Ya. Jadi kalau dia semula diam di titik tepat di bawah titik puncak ini, sebenarnya tidak 5 ya, sedikit kurang di bawah 5 kalau ditarik garis. Dia ada di situ, dia punya peluang ke kiri dan ke kanan sama. Karena kita anggap si bukitnya ini simetris ya. Nah, misalkan dia bergerak ke kanan, pasti dia bergerak sampai sini, minimal. Ya. Lalu bergerak lebih jauh bisa, tapi mungkin tidak sampai sini. Kenapa? Karena ini tinggi.
untuk dia sampai melewati angka 8, dia harus mencapai energi sekian, karena 8 itu sudah levelnya berapa itu? UD 24 Joule. Ya. Kalau kemampuannya dia cuma 12 Joule dari energi potensial di titik pusat asal ini, tambah 4, jadi 16. Ya. Jadi kalau dia geser ke kiri atau ke kanan pun paling-paling energinya tidak lebih dari 16, yaitu berasal dari 12 Joule energi potensial karena posisinya, dan 4 Joule karena dia sudah terlanjur bergerak. Tapi karena energi kinetik itu setengah mv kuadrat, maka nggak jelas V-nya ke kanan atau ke kiri. Karena kalau dimisalkan ke kanan bisa 4 Joule, dimisalkan ke kiri juga bisa, karena setengah mv kuadrat apakah menuju sumbu X positif bertambah geraknya, X-nya bertambah, atau ke sumbu X negatif, X-nya berkurang geraknya, sama saja energi kinetiknya bisa sebegitu. Nah, pertanyaan saya, kalau membaca soal ini, kira-kira waktu dia keadaan awal, partikel dilepaskan dari puncak bukit potensial, UB-nya 11 Joule dengan energi 4 Joule, itu kira-kira dia ke kiri atau ke kanan? Kira-kira dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan kalau dia dilepaskan dari titik ini. Jadi sekali lagi ini tolong, ini bukan posisi bukit beneran. Ini adalah diagram energi. Ya. Jadi energi maksimum memang barangnya tidak ada di sini, tapi di bawah. Tapi dia punya daya tarik ke kanan ataupun ke kiri sama, dan dia terlanjur diberi energi atau memiliki energi karena gerak, yaitu kinetik, sebesar 4 Joule. Ya. Dengan catatan 4 Joule itu bisa sudah terlanjur bergerak ke kiri atau terlanjur bergerak ke kanan. Ya. Itu tidak jelas karena 4 Joule-nya setengah mv kuadrat, hanya tahu besarnya, arahnya tidak bisa diceritakan karena v kuadrat. Nah, pertanyaan saya, kalau adik-adik suruh mengerjakan, kira-kira menurut adik-adik dia ini ke kanan, sedang ke kanan atau sedang ke kiri? Hanya pilih dua kemungkinan saja kok, sedang ke kanan atau sedang ke kiri. Silahkan unmute lalu bicara siapa saja, saya tidak tunjuk namanya. Di kelas sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, kalau partikelnya ke kanan, itu nanti menjawab soalan yang C, sedangkan kalau ke kiri nanti menjawab soalan yang D, Pak. Oke, kalau yang A dan B-nya gimana? Oke, kira-kira di sini rumus apa yang dipakai? Mungkin itu dulu ya, menolong ya. Kita sedang berhubungan dengan apa ini? Oke, saya coba energi mekanik, Pak. Hukum kekekalan energi mekanik, bukan? Ya. Iya, Pak. Jadi, kira-kira energinya kekal tidak selama pergerakan ini? Konservatif dikatakan. Iya, Pak. Kekal, ya. Jadi, kalau yang kecepatan partikel pada saat di A, 35 meter, ya sebelah kiri di sini. Jadi, kira-kira dia bergeraknya ke kiri dulu atau ke kanan? Yang satu lagi 6,5 di sini. Jadi kira-kira si benda ini bergeraknya ke kiri dulu atau ke kanan? Kalau melihat dari pertanyaan dulu, ini. Pak. Kenapa? Kiri dulu, Pak. Ke kiri dulu, ya. Ke kiri dulu. Jadi dia akan bergerak ke kiri sampai suatu saat tertentu dia berhenti. Kenapa? Karena energinya habis. Ya. Nah, tapi karena tidak ada energi yang hilang, maka kalau tadinya dia berasal dari sini, posisi 5 kurang sedikit, energinya segitu, lalu ketika dia sini energinya menurun, lalu datar potensialnya ya,
tentu saja energi kinetiknya akan bertambah karena kan energi mekaniknya total EP plus EK-nya kekal. Ya. Jadi EP plus EK totalnya adalah 16, 12 plus 4. Nah, ketika dia bergerak ke kiri, maka sepanjang geraknya energinya itu kekal, HKEM, hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga kalau dia ada di posisi 3,5, ya, kita tahu energi potensialnya adalah UA 9, maka kita lihat dari 12 ke 9 tuh hilang energi potensial sebesar 3, bukan? Nah, 3-nya itu menjadi energi kinetik. Berarti energi kinetiknya tadinya 4, sekarang jadi 7. Lalu bisa dicari kecepatannya. Ya, kecepatannya. Nah, tapi dia lewat titik sini 2 kali. Pertama, waktu dia melaju ke kiri, lalu lewat dari 3, lebih kiri dari 3, dia mengalami hambatan, karena kan energi potensialnya naik ya. Pada satu saat dia tidak sanggup melawan, dia akan balik lagi. Jadi kira-kira berapa kali dia lewat titik 3,5? Lewat titik 3,5 ini. Berapa kali? Halo? Dua kali, Pak. Berkali-kali, Pak. Ya, minimal 2 kali kan? Dari sini dia jalan ke sini, sampai satu saat berhenti, itu pertanyaan C-nya nanti yang diminta. Lalu dia balik, jadi dia lewat 3-nya 2 kali. Tapi setelah dia lewat, dia kembali ke titik semula. Sampai nggak di titik semula lagi, di 4,8 atau 4,9. Sampai, karena energi kan kekal. Ya. Lalu setelah itu dia turun ke sini. Ya. Kalaupun dia naik, tapi dia nggak akan lebih dari kira-kira 7,5 ya. Tarik garis ini. Sorry. Ini 12 ditambah 4. Jadi dicari yang 16 mana, tarik situ. Nah, kira-kira dia sampai situ. Jadi sebenarnya dia bolak-balik. Tentu saja karena pertanyaan A-nya di kiri, berarti kita asumsikan, kita anggap dia geraknya sini. Dari 4,8, 4,9 ke kiri, lalu balik ke kanan sampai 7, sekian balik. Jadi dia akan osilasi. Ya. Nah, osilasinya bedanya apa dengan pegas? Bedanya adalah kalau pegas, osilasinya simetris kiri sama kanan. Karena energi potensialnya kan setengah kx kuadrat. Sekian x di kiri dan sekian x di kanan selalu sama kan? Dikuadratkan. Nah, ini karena tidak simetris, maka geraknya, kecepatannya tidak simetris di kiri dengan di kanan. Tapi dia akan bergerak bolak-balik. Nah, jadi kalau pertanyaan A, itu kecepatan partikel pada saat x 3,5 itu bisa dijawab 2. Waktu dia kalau kecepatan ya, kalau lajunya 1 jawabnya. Kalau kecepatan 1 kali adalah dia, katakan bisa dihitung energinya berapa dari setengah mv kuadrat tadi, katakanlah 5 misalnya gitu ya. Waktu dia ke sini adalah minus 5i, waktu dia balik ke sana adalah plus 5i. Jadi yang A itu jawabnya plus minus 5 atau plus minus sekian ya. 5-nya tolong dihitung. Itu contoh saja. Tapi setelah itu dia akan ke kanan sampai 7, sekian, tolong dihitung. Bukan sampai sini, tapi sampai atasnya sedikit, karena ada lebihnya 4 joule. Kan. Ini titik ini 12, tolong ditambah 4 joule, tarik garis lurus ke bawah, nah sekianlah titik. Ya. Posisi titik balik di kanan bukit, itu berarti 7, sekian, tolong dihitung dulu. 16-nya setinggi mana. UC itu berapa? UC itu 20, berarti 16 kira-kira di sini ya. Pakai kertas grafik bisa, lalu turunkan ke bawah. Anggaplah sekitar 7,8 gitu kira-kira. Kurang lebih ya. Yang di kirinya ini apa namanya? 12 ditambah 4 dulu. Ini 20, 16 kira-kira di sini. B itu ini 12, ini 20. Pertengahan antara UB dan UC itu adalah 16 ya. Jadi kira-kira di sini turunnya 1, sekian, balik dari arah kiri ke kanan, balik arah. Di sini dari arah ke arah kanan jadi ke arah kiri. Ya. Oke, jadi 12-nya ditambahkan dengan 4, itu menjadi energi total yang dimiliki. Karena kita hitung di 16 itu tidak lain adalah titik tengah antara UB dan UC. Bukan? UB itu adalah 12, UC itu 20, titik tengahnya adalah, betul nggak saya salah? 12 ke 20 itu kan 8, titiknya 16 betul ya. Jadi
16 itu pertengahan antara UB dan UC, tarik garis ke kanan, bertabrakan dengan garis lurus ini, tarik garis ke bawah, itu 1, sekian. Tarik lagi garis ke sini, turunkan ke bawah, itu 7,5 atau 7,6 kira-kira sekian. Tolong dihitung lebih teliti ya, saya hanya kira-kira saja. Jadi sebenarnya ini gerak bendanya bolak-balik dan tidak simetris ya. Dari sekitar 4,8,9. Waktu ke kiri dia sampai 1,5 kurang lebih. Waktu ke kanan dia cuma sampai 7,5 atau 7,6. Jadi dia bergerak bolak-balik tapi tidak simetris. Sekali lagi hati-hati, ini adalah bukan bentuk lereng bukitnya, tapi adalah gambaran energinya. Saya ingin coba bandingkan di website yang sudah saya berikan. Saya stop dulu share screen-nya, karena saya harus cari website-nya dulu. Nanti baru saya kembali ke sana. Surenranat, ya, di sana ada satu permainan. Animation. Kinematic reference. Oke, saya siap men-share. Oke, adik-adik lihat. Ini adalah dari Surenranat. Ya. Nah, beda dengan yang tadi, ini adalah betul-betul bukitnya bentuknya seperti ini. Jadi arah horizontalnya sumbu X, ya. Arah yang vertikalnya adalah ketinggian sumbunya, ketinggian bukitnya. Ya. Dan kita bisa atur. Kita bisa geser-geser, jadi lebih pendek, jadi lebih tinggi. Nah, kita mulai lebih pendek dulu ya. Lalu kita start. Jadi kita lihat, sekali lagi tolong dibedakan dengan gambar yang tadi, itu adalah grafik dari energinya, sementara geraknya hanya di sumbu X, dikatakan satu dimensi. Kan? Kalau yang ini adalah geraknya dua dimensi, dalam arah sumbu X dan sumbu Y, jadi inilah bentuk tebingnya. Ini adalah jurang, bukit kiri, lereng kiri, lereng kanan. Dan di sini otomatis, sebenarnya otomatis karena energi potensial sama dengan MGH, maka secara tidak langsung dia menggambarkan energinya juga. Ya, jadi yang gambar garis hitam ini adalah double. Pertama adalah gambaran lereng bukitnya, tapi juga menggambarkan energi potensialnya. Ya. Tapi kalau yang tadi itu tidak. Yang ini geraknya dua dimensi, mobilnya ini X-nya bisa berubah, Y-nya bisa berubah. Kalau yang tadi bendanya cuma satu dimensi, jadi dia hanya geraknya di bawah saja, dan grafik itu mewakili besarnya energi potensial di setiap titik. Ya. Jadi energinya seperti itu. Kalau yang ini, yang mainan Surenranat ini, baik bentuk geografinya maupun bentuk energi potensialnya sama karena MGH. Nah, karena saya memilih bukitnya terlalu tinggi, ya, terlalu rendah bukit awalnya, dan bariernya penghalangnya terlalu tinggi, maka dia tidak mampu. Ya. Dia menggelinding, tapi hanya sampai ketinggian situ, tidak berhasil melewati barier yang kedua. Tentu saya bisa turunkan. Ya. Kalau saya turunkan, mudah-mudahan dia bisa lewat.
Dan dia lewat juga satu lingkaran seperti jet coaster ya, atau roller coaster. Nah, kita bisa atur juga loop radiusnya, kita besarkan. Ya. Kita start. Nah, apa yang terjadi? Karena energinya kurang dari sini, dia tidak berhasil lewat. Sampai sini udah habis tenaganya, jatuh, bubar. Gerak melingkarnya bubar, tidak sustain. Kalau saya tinggikan, kita lihat. Nah, saya tinggikan, tapi ternyata juga dia terlalu kencang di sini. Jadi ketika di sini dia kehilangan gaya normalnya, kontak dengan lerengnya, sehingga dia terjun bebas. Jadi tidak jadi ke sana. Kita tinggikan sedikit bariernya, penghalangnya. Mudah-mudahan dia tidak slip di situ. Masih slip, lepas ya, masih loncat ya. Coba lagi. Nah, masih kurang sedikit, ya. Kurang sedikit. Ya. Nah, saya bisa kecilkan lingkarannya atau tambahkan lagi dianya, ya. Tambahkan energi asalnya. Tapi kalau ditambahkan ada peluang dia loncat lagi di sini. Nah, berhasil ya. Oke, itulah satu permainan. Nah, yang perlu saya ingatkan sekali lagi, yang kita lihat ini itu adalah gerak dua dimensi, ya. Gerak dua dimensi. Jadi si kendaraan kita nih benda titik anggaplah bergerak dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Ya. Hanya saja kebetulan karena Y-nya itu mewakili energi juga MGY, ya, MGH atau MGY, maka otomatis gambaran titik-titik ini atau garis hitam inilah gambaran rel atau lintasan geometrik merangkap energinya juga, ya, karena berbanding hanya sesuatu kali ketinggian kali Y, ya. M itu konstan, G itu konstan, hanya H-nya saja, ya. Tapi kalau yang tadi kita lihat yang di grafik soal itu adalah geraknya gerak satu dimensi, ya. Oke, jadi saya kembali ke soal apa? Nah, jadi dia bergeraknya hanya sepanjang sumbu X. Sebenarnya bebas, mau ke kiri dulu atau mau ke kiri dulu baru ke kanan, lalu ke kiri lagi bebas. Mau ke kanan juga boleh. Ya. Yang pasti di satu saat dia balik di kanan, satu saat kiri dia balik. Ya. Dan karena grafiknya ini tidak simetris, maka jarak dari titik asal ke ujung kiri dan jarak dari titik asal ke ujung kanan tidak sama, tidak simetris. Ya. Oke, jadi yang A dan B itu tinggal dihitung kecepatannya dari energi energi kinetiknya. Sedangkan ujung kiri, posisi titik balik di kanan bukit adalah ketika energi kinetiknya 0, potensialnya maksimum, dan maksimumnya itu jangan lupa 12 tambah 16, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Waktu dia kiri, titik baliknya kapan? Sama juga. Waktu energinya 16 dan seluruhnya menjadi potensial, artinya kinetiknya 0, di situ dia balik arah. Ya. Oke, cukup jelas, ikhlas? Cukup jelas, Pak. Ya, untuk semua yang lain juga ya. Jadi tolong diperhatikan, sekali lagi kalau ketemu grafik, lihat sumbunya apa dan apa. Lalu kalau memang dia energi, ya jangan disamakan dengan tempat. Walaupun kalau dia seperti yang di Suren Ranat tadi, kalau memang dia geraknya dua dimensi, maka bisa saja si gerak pada grafiknya itu, grafik X-nya itu juga sekaligus melambangkan atau mewakili besaran energi, atau sepersekian kali atau sepersekian kali dari energi potensialnya. Karena M, G, Y kan. Jadi grafiknya grafiknya Y dengan grafiknya EP atau MGY atau MGH tentu saja mirip, ya. Cuman tergantung MG-nya, ya. Bisa sekian kali lebih besar atau sekian kali lebih kecil, tergantung M dan G-nya. Tapi kalau yang soal tutorial 3 ini, nomor 10, ingat geraknya cuma satu dimensi. Jadi dia hanya bisa bergeser di sepanjang rel sumbu X, Y-nya tidak ada. Kok kenapa ada titiknya? Itu adalah energi. Ya. Energi benda di titik yang X-nya sekian. Ya. Jadi grafiknya itu menggambarkan energi. Sementara yang di Suren Ranat,
sebenarnya menggambarkan posisi geografiknya, geometriknya, tetapi memang benar juga menggambarkan energi potensialnya. Ya. Karena apa? Karena posisi geografik atau geometrik itu otomatis berhubungan langsung dengan energi potensial. Ya. Kalau yang sini bentuknya seperti parabola, maka potensialnya parabola. Kalau bentuknya putus-putus, sana juga putus-putus. Ya. Tapi geraknya 2 dimensi jadinya. Karena yang di Surenrana itu gerak 2 dimensi. Yang di tutorial itu adalah gerak 1 dimensi. Oke? Hanya pada sumbu X saja. Jadi cukup jelas bedanya, jangan sampai tertukar. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi? Pak, izin bertanya. Sorry, animnya berapa? 434, Pak. 434. Muhammad Haramain. Iya, Pak. Iya, Pak, betul. Iya, pertanyaannya. Terkait soal 10 yang tadi, itu kan geraknya gerak 1 dimensi ya, Pak. Tapi kan yang mana? itu ada... Yang soal tutorial ya? Iya, Pak, betul. Ya. Yang nomor 10 tadi kan itu ada energi potensial ya, Pak. Ya. Tapi kan ini saya cuma nggak paham konsep umum soalnya aja sih, Pak. Kan ini gerak 1 dimensi. Tapi ini kenapa punya energi potensial ya, Pak? Bukan energi potensial itu terpengaruh terhadap sumbunya ya, Pak? Maksudnya terhadap tinggi gitu. Betul. Kalau energi itu berasal dari gravitasi, ya, dia bergantung tinggi. Tapi kan energi potensial tidak harus. Di situ soalnya disebut gravitasi nggak? Nggak kan? Enggak, Pak. Ya, jadi misalkan saya punya rel yang licin, ya, di sini ada dinding, saya pasang pegas, saya kasih bola atau kereta yang licin, kan dia bisa geser-geser. Betul? Energi potensialnya berubah-ubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Walaupun geraknya 1 dimensi. Ya. Ingat 1 dimensi itu masih 2 arah ya, karena bisa plus dan minus. Ya. 1 dimensi itu sumbu X saja. Tetapi bisa sumbu X positif, sumbu X negatif. Ya. Jadi dia bergeraknya horizontal saja, X-nya saja yang ubah. Tidak ada gerakan dalam arah atas bawah. Tapi ada energi potensial. Ya. Jadi di soal tutorial itu energi potensialnya yang digambarkan fungsinya seperti itu pasti bukan energi potensial gravitasi, energi potensial yang lain. Apa yang menyebabkannya? Kita nggak tahu. Ya. Bukan gravitasi, bukan juga pegas. Karena kalau pegas dia simetris kanan dan kirinya. Oke? Nah, apa yang menyebabkannya? Ya kita bisa katakan seperti waktu kita membahas kinematika, ingat? Sejauh fisika menjelaskan, kita hanya bisa GLB dan GLBB. Kalau GLBB yang paling rumit itu, R-nya adalah T pangkat 2, V-nya adalah T pangkat 1, A-nya konstan, ya, GLBB itu ya. Tapi secara kalkulus, saya kan bisa R-nya T pangkat 7, bisa nggak? Bisa, kan saya bilang kan, pangkat 9 juga bisa. Nah, kalau ditanya, bagaimana mengerjakannya, membuatnya seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Ini juga sama, bagaimana kita membuat potensial yang seperti tadi, gambarnya rumit itu, ada lurus, ada lengkung. Oh, kita tidak tahu. Yang pasti, kalau pegas tidak begitu, kalau gravitasi tidak begitu. Gitu. Nah, tapi kalau kita loncat ke persoalan yang Surenranat, yang diketahui adalah lereng bukitnya, bukan? Ditambah dengan lingkarannya, rel lingkarannya itu. Ya. Ya, Pak. Kalau ditanya, energi potensialnya bagaimana? Ya persis seperti itu. Persis seperti itu, cuma mungkin sekian kali lebih besar, artinya dikali sekian, karena dikali mg kan. Kalau m perkalian mg-nya itu lebih dari 1, berarti dia bentuknya persis sama, cuma sekian kali lebih tinggi. Kalau m kali g-nya kurang dari 1, maka bentuknya persis sama, cuma dia lebih kerdil, gitu, lebih cebol, tapi bentuknya persis sama. Ya. Jadi, kalau yang di Surenranat itu geraknya 2 dimensi, energi potensialnya kalau ditanya, ya persis mengikuti lereng bukitnya. Kalau yang di soal, itu diberitahu energi potensialnya seperti itu, geraknya 1 dimensi. Berarti dia hanya bergeraknya di sepanjang sumbu X saja, tapi ingat, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Loh, kenapa dia bisa di sini punya energi potensial segini, di situ segitu? Kita nggak tahu. Pokoknya kata matematiknya via grafik ya, seperti itu. Gitu. Kalau adik-adik mau cari persamaannya, ya bisa kan garis lurus tuh.
Yang mungkin yang paling susah yang parabolanya gitu ya. Oke, jadi itu adalah satu fungsi matematik berupa grafik yang diberikan. Asalnya dari mana? Saya tidak tahu. Yang pasti saya bilang, yang bisa saya pastikan adalah bukan gravitasi dan bukan pegas. Karena kalau gravitasi, geraknya harus 2 dimensi. Kalau pegas, bisa geraknya 1 dimensi. Tapi dia simetris kanan dan kiri. Kenapa? Kita tahu sama-sama, sudah turunkan, bahwa energi potensial pegas adalah setengah kx kuadrat. Jadi kalau tadi x-nya itu di berapa tadi 5, sekian, maka simpangan ke kiri dan simpangan ke kanan pasti sama dan sama jauh juga. Ya. Ya. Itu jadi gerak 1 dimensi bisa saja disebabkan oleh energi potensial yang bentuknya aneh. Ya. Kalau dia kebetulan energi potensialnya adalah gravitasi, maka itu diwakili dengan bentuk lerengnya, seperti yang Suren Ranat. Tapi kalau dia berupa pegas, geraknya 1 dimensi, sama. Tapi diwakili oleh parabola, yaitu bentuk energi potensial pegas. Setengah kx kuadrat itu kan parabola. Nah, kalau begitu yang tadi yang di grafik itu, energinya disebabkan oleh apa? Kita tidak tahu. Mungkin si pembuat soal juga tidak tahu. Pokoknya dia hanya ngarang aja matematiknya, begini, 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 garis lurus, miring, mendatar, parabola, begitu. Nah, jadi itu seumpama persoalan kinematika, saya kasih R-nya adalah sekian IJK, tapi sekian itu ada T pangkat 7, ada T pangkat 10, ada T pangkat 15, gitu. Lalu adik-adik tanya, Pak, ini geraknya apa? Yang pasti bukan GLB, bukan GLBB. Tapi matematiknya jalan terus, gitu. Oke? Begitu ya? Oke. Baik. Makasih, Pak. Jadi geraknya 1 dimensi, energi potensialnya bisa sak maunya gitu. Hanya saja kalau dia memang bergerak di lereng bukit seperti yang Suren Ranat, kebetulan energi potensialnya sebentuk dengan lereng bukitnya karena berasal dari gravitasi. Cuma kalau begitu geraknya 2 dimensi bukan 1 dimensi. Nah, ini karena sudah dipatokan geraknya 1 dimensi, maka yang bisa mendekati itu adalah pegas. Ya. Tapi kalau pegas harus simetris kanan kirinya. Jadi bukan pegas, bukan gravitasi. Kita nggak tahu geraknya apa. Pokoknya grafiknya kayak begitu. Gitu. Ya. Baik, silakan ya, lanjut. Yang lain? Ini maaf di tetangga saya ada yang kerja. Adik-adik dengar suara menderum ya, mungkin ya. Itu tetangga yang kerja. Saya juga agak terganggu. Tapi ya, apa boleh buat. Oke, ada pertanyaan lain dari tutorial 3? Kalau Pak izin bertanya, Pak. Tapi kalau dari soal kuis yang kemarin boleh nggak, Pak? Oke, boleh. Yang kuis kelompok, Pak. Aha. Itu yang nomor 2-nya yang pas di bagian katrol ganda, Pak. Saya cari soalnya, saya coba inikan soalnya dulu ya. Oh ya, baik, Pak. Supaya kita bisa lihat enak. Itu tanggal 22 ya. Coba Ya, kalau saya cari PowerPoint-nya dulu. Sedang loading, maaf, tunggu sebentar ya. baik, Pak. Oke. Yang katrol ya. Iya, Pak, yang Oke, katrol saya ganda. share screen sekarang. PowerPoint. Oke, ini ya. Iya, Pak. Yang buat nomor A-nya, Pak. Mau nanya caranya gimana gitu, Pak. Oke, ya. Ada banyak caranya, ya. Ada lebih dari satu maksudnya. Kalau saya lupa dulu yang membahas ini Pak siapa ya? Yang ada di video saya lupa nama siapa yang membawakannya. Itu dia menggunakan jaraknya dulu, ya. R-nya dulu, lalu turunkan 1 kali, turunkan 2 kali, ya. Bisa seperti itu.
ada yang pakai V-nya juga. Ya. Tapi bagi teman-teman yang bisa membayangkan, mungkin nggak usah pakai gitu juga bisa. Silahkan aja ya. Oke, mungkin kita lihat. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, menurut Vivina ya, Iya, Pak. ini geraknya 1:1 nggak antara M1 dengan M2? Geraknya enggak, Pak. Jaraknya, perpindahannya. Kalau dia geser 5 cm ke kanan, ya, kira-kira dia turun 5 cm ke bawah nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Kenapa? Karena beda katrol, Pak. Beda Karena sistem. katrolnya lebih dari 1. Kalau misalnya dia katrolnya 1, katrol sangat sederhana ya. Jadi misalnya bendanya menggantungnya di tali yang ini nih, yang saya tunjuk sekarang itu ya. Iya, Maka Pak. otomatis itu adalah peristiwa katrol sederhana ya. Iya, Pak. Jadi 1:1. Iya, Pak. Nah dalam hal ini kira-kira 1 banding berapa? Kalau dia bergeser 5 cm ke sini, M1, M2 turunnya berapa? Setengahnya, Apakah Pak. setengahnya? Kenapa setengahnya? Karena tegangan talinya ya, Pak. Oke, ya jadi, untuk salah satu cara yang mendapatkan 1:2-nya itu adalah 1:1 ya, atau 2:1 ya, 1:1 atau 2:1 itu adalah pertama dari main-main jaraknya. Jadi kita lihat kalau di sini gesernya 10 cm, di sini turunnya berapa. Ya. Atau yang kedua pakai gambar diagram gayanya. Saya lupa, Pak siapa, Pak Enjang atau siapa yang membahas dulu. Dia pakai diagram gaya kan. Yang ini diagramnya adalah ke bawah, ke atas. Kalau ada gesekan ke kiri dan ke kanan. Yang katrol ini ada ada W2 ke bawah, M2 kali G, dan ada T1, T2 gitu ya. Ininya ada tegangan tali ke atas, ada W ke bawah begitu ya. Di sini katrol ini mungkin tegangan tali ke bawah, T2, dan di sini ada T1, di sini ada T1 juga begitu ya. Oke, nah jadi karena tegangannya tidak sama, ya, maka A-nya pun tidak sama. A-nya yang sini dengan A yang sini tidak sama. Terserah adik-adik mau pakai cara seperti yang ada di video, pakai gaya atau pakai jarak. Intinya katrol ini akan menghasilkan gerak tidak 1:1. Ya, tidak 1:1. Nah, adik-adik yang bisa membayangkan langsung, oh ini Pak nggak 1:1, silakan saja ya. Apalagi soalnya kan kalau soalnya pilihan berganda kan tidak ditanya alasannya. Baik, jadi kita lihat kalau M2 1,5, M1 1 kilo itu peluangnya ada dia turun. Ya. Untuk pertama bidang licin gampang, berarti dia pasti turun. Bidangnya licin, katrolnya ideal, maka dia lebih berat dari yang ini. Jadi katrol ini berfungsi hanya untuk membelokkan gaya. Di sini gayanya adalah vertikal ke bawah, di sini gayanya menjadi horizontal ke kanan. Ya. Dia tidak makan energi apa-apa. Tapi karena perpindahannya tidak 1:1, ya, sementara saya sebutnya tidak 1:1, ya, bahwasanya ternyata 2:1 atau 1:1,5, itu adik-adik bisa teliti kemudian dengan berbagai cara tadi, entah pakai dinamika atau pakai posisi begitu. Saya mungkin pakai posisi lebih nyaman sebenarnya, karena posisi turunkan 1 kali, berarti dia V-nya juga 2:1, ya, dan A-nya juga 2:1. Maaf, nih leher saya agak gatal. Sebelum batuk, lebih baik saya minum dulu. Oke, jadi berapakah A1, A2? Nah, cara menghitungnya tentu harus pakai diagram diagram gayanya. Maksud saya menghitung besarnya. Tapi perbandingannya sebenarnya tidak perlu untuk menganalisa perhitungannya tidak perlu menghitung gayanya, cukup menghitung posisinya. Kalau dia geser posisi berapa, dia geser posisinya berapa. Dan kita ingat kalau pergeseran posisinya sekian, di diferensial berarti kecepatannya sekian banding sekian, turunkan 1 kali terhadap waktu, percepatannya sekian banding sekian. Untuk menentukan nilai absolutnya berapa, maka baru harus dihitung
diagram gayanya, ya, yang tadi itu. Cukup jelas? Atau masih perlu dihitung sampai tuntas? Bisa jelas. Pemulanya kalau tegangan tali itu sama percepatannya berarti berbanding lurus ya Pak? Ya, karena kalau adik-adik lihat, kalau dilihat di sini nanti, percepatan benda satu itu kan sebenarnya ditentukan dalam hal ini kami bidang licin ya, ditentukan 100% oleh tegangan tali. Iya Pak. Ya, jadi tegangan tali dan karena katrol ideal itu termasuk talinya ideal ya, tidak mulur. Berarti percepatan elemen tali di sini sama semua dia. Kan ini Tapi talinya. yang di bagian A2-nya beda ya Pak? Yang tali yang ini beda. Oh iya, tali iya, yang iya, vertikal beda ya. Tali yang nyambung, ini kan talinya nyambung nih, Iya. bentuknya kayak gitu.